Macam Profesor Malaysia tadi bilang, Melayu Thailand, Melayu Kamboja, Melayu Brunei. Tapi kan di negara Thailand itu kan tidak semuanya Melayu begitu. Takkan kita mau melayukan semuanya Thailand itu, sedangkan saya dapat satu rekomendasi video ya guys ya dari abang kita Queen tentang seorang YouTuber ya dari Malaysia. Ya, abang ini bernama Rudy Official yang membuat saya penasaran dan ingin sekali mengomentari dan mereaksi ya. Seperti apa sih sebenarnya isi video abang ini, karena di dalam video abang ini jelas ditulis di sini ada apa Profesor Malaysia kenapa harus usik bahasa Indonesia. Memang kalau saya perhatikan ya channelnya abang ini semuanya kebanyakan tentang Indonesia dan semuanya positif-positif semua ya. Hai, assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusli, YouTuber kesayangan Anda, YouTuber yang sering Anda doakan hal-hal yang baik setiap hari, YouTuber yang Anda sering mendoakan kesehatannya agar terus semangat menghasilkan konten-konten dan juga mereaksi video-video tentang Indonesia dan juga Malaysia guys. Dan terima kasih kepada Anda yang terus hadir ke channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih juga karena memberikan video-video terbaik kepada saya untuk menambahkan wawasan saya, untuk saya kupas, untuk mendengar sendiri opini saya sekiranya ia berkaitan atau bersangkut paut tentang Malaysia dan juga Indonesia guys. Karena saya bisa dikatakan ya hidup di kedua-dua tempat ya. Di Indonesia juga saya hidup, di Malaysia juga saya hidup. Jadi sekurang-kurangnya saya bukan cuma berpihak kepada satu saja Malaysia begitu, tapi saya juga mengetahui, belajar tentang Indonesia. Jadi apabila ada kasus saya bisa menaturalkan, oke, ini yang harus dipercayai, yang ini yang harus dijahit, dan ini kenyataannya, dan ini juga kenyataannya, yang ini yang harus kita belajar, ini yang harus kita belajar. Jadi sebab itulah kalau ada video-video yang mungkin kurang enak, saya itu santai aja guys, karena kalau benda itu benar, buat apa kita mau marah begitu ya? Perbaiki aja, belajar aja kesilapannya gitu. Jadi di video kali ini saya mendapat satu video yang ada kirimkan kepada saya. Saya sebenarnya berat juga mau mereaksi video ini karena mungkin akan mengundang sesuatu yang kurang enak antara Malaysia dan juga Indonesia. Tapi saya harus mereaksi video ini untuk saya mendengar sendiri apa benar Profesor Malaysia ini membuat propaganda untuk usik bahasa Indonesia ketika berada di Malang guys. Jadi saya juga penasaran nih apa bentuk propaganda dan apa jenis usikan Profesor Malaysia ini terhadap bahasa Indonesia begitu. Jadi saya juga bisa belajar, namanya profesor ya, orang yang berilmu. Jadi kita sebagai orang yang mau belajar, kita juga mau mendengar kenyataan-kenyataan daripada seorang profesor itu seperti apa. Jadi biar kita ini tidak mendengar komentar-komentar yang mungkin nggak ada faktanya, nggak ada buktinya. Jadi setiap orang tuh ada dia punya opini-opini masing-masing. Jadi di video kali ini mungkin bisa menambahkan lagi cara pikir saya, pola pikir saya tentang Indonesia, tentang juga Malaysia guys. Jadi sebelum itu saya Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai buat Anda yang sedang menonton di Indonesia ataupun di mana Anda berada. Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayo kita sama-sama saksikan videonya seperti apa guys. Dan kiraan 3, 2, 1. Profesor Malaysia sebar propaganda di Malang, usik bahasa Indonesia. Jadi saya jadi penasaran nih beritanya seperti apa. Sebelum membahas gerilya Malaysia di Malang, kita perlu menengok dulu sejarah. Menengok dulu sejarah, oke. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau nggak salah abang ini dari Sabah ya guys ya, dari ya Sabah ya, dari Pulau Borneo. Pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 silam. BPUPKI itu apa? Yamin mendapat giliran berpidato. Muhammad Yamin. Pendapat Yamin yang kita soroti ini adalah menyangkut konsep Indonesia. Oke, konsep Indonesia. Yamin terang-terangan mengatakan bahwa Sriwijaya sebetulnya merupakan Indonesia kesatu. Oke. Sriwijaya ini sejarah ya. Adapun Majapahit adalah Indonesia kedua. Majapahit adalah Indonesia kedua. Sriwijaya Indonesia satu. Oke.
Negara republik yang akan didirikan saat itu, bagi Yamin adalah Indonesia ketiga. Indonesia ketiga. Jadi Itu dia punya Indonesia transisi. saat ini sebetulnya adalah Indonesia ketiga. Indonesia ketiga. Tentu Sriwijaya, saja, Majapahit, semua itu dalam Jakarta. tataran pemikiran, dalam tataran konsepsi. Adapun mengenai wilayah, Yamin mengusulkan wilayah Indonesia yang lebih luas dibanding sekarang. Bukan sekedar wilayah bekas jajahan Belanda, ia pun memasukkan Semenanjung Melayu. Wow, Tentu termasuk Malaysia pertimbangannya juga adalah guys. faktor sejarah Sriwijaya dan Majapahit tadi. Ini Yang sejarah ya. sebenarnya ingin kami katakan adalah bahwa Indonesia atau Nusantara tidaklah terbentuk begitu saja, tapi melewati perjalanan sejarah yang berabad-abad. Perjalanan Bahkan sejarah sebelum bangsa. Majapahit berjaya, proses penyatuan Nusantara sudah dimulai pada zaman Singasari lewat ekspedisi Pamalayu. Mengapa kerajaan Raja Singasari Kertanegara melakukan menggelar ekspedisi ekspedisi para tersebut Malayu? pada tahun Pamalayu. 1275 Masehi. Kisah ini dimuat dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertagama. Melayu Dharma Raya Sumatera. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ekspedisi itu merupakan penundukan wilayah bumi Melayu. Tapi yang terjadi sebetulnya aksi damai karena tanpa pertumpahan darah. Oke, Tujuan aksi dari damai. ekspedisi itu adalah untuk memperluas kekuasaan Singasari, sekaligus membendung ancaman Mongol yang dipimpin Kubilai Khan. Ini ada sejarahnya guys. Pasukan Singasari Bang, bukan sejarahnya, cuma Bang. menjaga Sumatera, saat itu juga sampai ke Pahang, Malaysia. So, sampai ke Kertanegara Pahang. pun menjalin kerjasama dengan Campa untuk mengantisipasi tentara Mongol. Itulah salah satu kisah upaya menyatukan Nusantara di zaman Singasari. Sejarah Nusantara. Kita tahu, proses penyatuan itu berlanjut di era Majapahit hingga era Indonesia modern sekarang. Bentuk negara atau kesatuan politik memang berubah. Tapi sebetulnya ada kesinambungan, terutama menyangkut budaya dan falsafah bermasyarakat di Nusantara. Buktinya konsep Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan di zaman Bhinneka Majapahit Tunggal diterapkan Ika. lagi di era Indonesia modern. Sekalipun begitu, proses membentuk Indonesia sebetulnya tidak mudah, bahkan berdarah-darah hingga benar-benar menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang kukuh hingga hari ini. Indonesia kan melalui perjuangan ya untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi sifat nasionalisnya itu beda dengan Malaysia. Dalam proses penyatuan nusa, bangsa dan bahasa itu, memang tidak semua mau berjuang dan bergabung dengan Indonesia. Diakui ya Bang, ini juga ya, bentuk nasionalis Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda jauh lah ya. Kita membentuk negara ini penuh dengan perjuangan yang bukan main-main kan. Banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan, yang harus diperbuat ya kan. Nyawa taruhannya, harta benda, darah, air mata bercucuran di mana-mana ya. Sangat-sangat berat memang perjuangannya, beda dengan Malaysia. Misalnya saja Semenanjung Malaysia atau bekas wilayah Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Ketika Indonesia Ketika memproklamirkan Indonesia kemerdekaan, Malaya memproklamasikan tidak mau serumpun kemerdekaan, dengan Indonesia. Malaya memilih Mereka berlindung memilih di bawah berlindung. Inggris. Tentu saja pilihan itu kita hormati. Tapi masalahnya, kini kaum Melayu asli dan palsu di ujung Medini sering gembar-gembor slogan serumpun. Pertanyaannya tentu saja, Masalahnya kenapa sekarang slogan itu tidak diteriakan pada zaman penjajahan dulu? Kenapa baru sekarang? Kenapa sekarang? saat itu kaum Melayu Malaysia tidak mau bersama-sama berjuang mengusir penjajah dari Nusantara? Kalau sekarang teriak serumpun, apalagi mau mengusik bahasa Indonesia, mengusik bangsa Indonesia, jelas tindakan yang menggelikan. Sebentar ya guys. Sebenarnya kalau saya pernah reaksi juga satu video tentang Ganyan ya, ada 2 episode ya saya react di situ. Ya memang benar ya, kan waktu itu Presiden Soekarno kan dulu mengajak nih Perdana Menteri Malaysia pertama nih untuk membuat satu perjanjian dengan Filipina ya. Tapi waktu itu Perdana Menteri Malaysia yang pertama mengingkari ya, perjanjian itu. Sejarah yang saya baca, jadi yang sebenarnya itu kurang tahu juga, tapi itu yang saya nonton begitu, yang saya dengar-dengar juga daripada orang-orang yang memiliki ilmu. Sebenarnya kisahnya seperti itu. Akhirnya Malaysia mendapat kemerdekaan melalui rundingan dengan Inggris, dan disitulah berlakunya kemarahan Presiden pertama Indonesia
Presiden Soekarno, karena pertamanya mereka itu kan tiga negara ini kan berjanji nih, Filipina, Malaysia, Malaya, dan juga Indonesia kan mau itulah berbincang kalau boleh tidak mau ada campur tangan Inggris begitu, berjuang begitu, tapi Malaysia ingkar. Akhirnya dia mengikuti memasukkan campur tangan Inggris dalam pembentukan Malaysia. Jadi disitulah berlakunya sampai saat ini sejarah tuh berubah dan itulah yang berlaku. Jadi kalau memang apa yang dikatakan oleh Mimin tadi, kalau memang serumpun, kenapa bukan waktu perjanjian itu tidak mempertahankan dan menolak permintaan Inggris untuk memberikan kemerdekaan pada Malaysia melalui rundingan begitu? Kenapa sekarang baru mau serumpun balik? Kalau dulu kenapa tidak mempertahankan perjanjian dulu itu? Gitu maksudnya. Jadi ini yang terjadi. Orang-orang dulu guys punya geopolitik, cara berpolitik. Jadi kita sebagai anak Malaysia, anak Indonesia itu belajar daripada yang lalu dan perbaiki apa yang ada sekarang. Jadi apabila kita membawa hal yang lalu, membangkitkan hal yang lalu, mengatakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, sedangkan bahasa Indonesia itu sudah berevolusi menjadi satu bahasa yang besar, bahasa pemersatu banyak suku di Indonesia, dan juga merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh banyak penutur di dunia. Menurut saya Indonesia juga bisa mempersoalkan kasus yang dulu begitu, kalau Malaysia mau mempersoalkan tentang bahasa Melayu. Jadi biar fair begitu. Jadi menurut saya Malaysia harus move on dengan kemampuan bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu yang ada di Malaysia harus diperjuangkan oleh semua orang-orang ilmuwan yang ada di Malaysia. Jangan sibuk lah begitu. Maksudnya sini janganlah sibuk mau menguruskan, memelayukan bahasa Indonesia yang lagi sedang berkembang sekarang. Indonesia tuh sekarang tuh tidak memikirkan hal bahasa lagi. Mereka tuh tentang Indonesia tuh sekarang memikir tentang bagaimana menjadi ekonomi terkuat di dunia, kestabilan ekonomi, menyediakan peluang pekerjaan di Indonesia, menarik pelabur asing. Indonesia tuh ke situ sekarang, pembentukan ekonomi dunia begitu. Malaysia move on lah. Jangan lagi mau mengungkit lagi bahasa Melayu. Oke, memelayukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia di Indonesia. Sedikit ya guys, sebenarnya bahasa Indonesia ini bukan mau berkembang ya, tetapi sudah berkembang ya. Dan sampai saat ini pun bahasa ini semakin maju, bukan lagi menuju ke perkembangan, tetapi sudah makin maju dan makin maju. Pikir dulu macam mana mau melayukan bahasa Indonesia, walaupun sebenarnya akarnya itu bahasa Indonesia itu pada bahasa Melayu, tapi disebabkan pelbagai suku yang ada di Indonesia, mereka harus mengubah, merevolusikan, mengembangkan bahasa Melayu itu menjadi satu bahasa yang pemersatu di Indonesia yang memiliki suku yang banyak. Oke? Jadi itulah yang berlaku. Sebab kalau bahasa Indonesia itu dia mencakupi semua suku. Kalau bahasa Melayu dia mewakili satu suku. Jadi tidak adil lah itu suku Jawa, suku yang ada di Papua, suku yang ada di lain. Tidak, macam kurang adil. Karena mereka ada suku sendiri. Harus dimelayukan mereka. Jadi kurang adil lah. Itu pandangan pribadi saya yang bukanlah terlalu bodoh dalam berpikir begitu. Minta maaf cakap. Tapi menurut saya kita hormati apapun yang berlaku di negara orang selagi mana dia tidak merugikan negara kita. Saya tetap cinta Malaysia, tapi saya juga harus mengakui kemampuan Indonesia. Luar biasa. Lanjut. Padahal konsep bangsa Indonesia dengan jelas beda dengan Melayu Malaysia. Dalam soal bahasa, pemerintah pun sudah menyatakan sikap menolak bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Upaya propaganda itu, misalnya dilakukan seorang profesor Malaysia dalam sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Malang 3 bulan lalu. Gunalah bahasa Nusantara kan. Janganlah guna bahasa Kota Melayu. Ini adalah markas Singasari yang mencoba menyatukan Nusantara di era Kertanegara. Bahasa Malaysia. Bahasa Nusantara pun berikut ini keren cuplikan juga ya. video ucapan Profesor Nusantara Malaysia itu punya itu. Indonesia. Malaysia Ataupun bahasa ASEAN ke begitu. nggak boleh ikut-ikutan. Di rumpun Melayu dia tak ada Indonesia, tak ada Malaysia, tak ada Brunei. Oke, di rumpun Itulah Melayu. dikatakan kesepakatan yang dikatakan rumpun Melayu. Kalau tak mau sebut Melayu pun rumpun Nusantara. Rumpun Kalau Nusantara. nak baik pun rumpun Melayu Nusantara. Semua Ini Melayu, konseptual benar. saya Semua itu. sebagai scholar akan Scholar. meluaskan konsep ini.
Saya tidak boleh kata rumpun Indonesia kerana dia ramai, rumpun Malaysia, rumpun Brunei, tak boleh. Sebab kalau kita pergi seluruh rumpun Melayu, baik di Kemboja, baik di Thailand, baik di Brunei, semua mengakui Melayu. Melayu. Sebab itu mereka menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Itu bangga. Bahasa Melayu mana? Di Kemboja, bahasa Melayu di Vietnam, bahasa Melayu di Thailand, bahasa Melayu di Brunei dan Malaysia dan Indonesia. Ini geoculture. Ini kena asas. Jangan sentrik yang sempit yang menghancurkan keserumpunan kita. Ya sempit Aku kurang setuju lah Seperti sedikit. yang kita bahas Nanti saya ulas di ujung propaganda video. serumpun hanyalah untuk menghapus aib kaum Melayu Malaysia. Negara ini benar-benar mengalami krisis identitas. Puluhan tahun Malaysia tak sanggup menyatukan bangsa karena terbelit politik perkauman. Mereka juga tak bisa menjadikan bahasa Melayu bermartabat di ujung Medini. Akibatnya, mereka kebingungan, lalu ingin mendompleng bahasa Melayu Malaysia Indonesia. mau mendompleng bahasa Indonesia. Jika berhasil, propaganda semacam itu akan membuat Melayu Malaysia tampak hebat, tapi berpotensi besar merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Inilah yang perlu kita cermati. Bahasa Indonesia menjadi besar karena namanya adalah bahasa Indonesia. Betul. Andai kata bernama bahasa Melayu, sejak awal sudah ditolak oleh para pemuda non-Melayu. Betul. Hal inilah yang perlu kita sadari. Jawa gitu. Sebaiknya, Suku Jawa. kita menghindari bujuk rayu Melayu Malaysia, yang memang lagi bingung. Banyak banget ya profesor Malaysia yang apa ya, cara berpikirnya itu gimana gitu ya. Memang ada Bineka niatan Tunggal jelek Ika. sih ya orang-orang. Terima kasih guys, sudah menonton Malaysia sajian ini ya. kami. Oke, terima kasih karena memberikan video ini kepada saya. Saya sebenarnya berpikiran aneh-aneh guys sewaktu mereaksi video ini. Takut kalau saya tersalah cakap, tersalah berat sebelah begitu. Tapi apa yang saya boleh bisa katakan di sini, contohlah macam Profesor Malaysia tadi bilang, Melayu Thailand, Melayu Kemboja, Melayu Brunei. Tapi kan di negara Thailand itu kan tidak semuanya Melayu begitu. Takkan kita mau melayukan semuanya Thailand itu, sedangkan Thailand ada bahasa Thailand begitu. Kalau Kemboja tuh ada beberapa tempat itu memang Melayu di situ. Takkan kita mau melayukan satu Kemboja itu, sama seperti Indonesia. Indonesia itu tidak semuanya Melayu. Tidak semuanya Melayu. Oke? Hanya beberapa suku daripada ratusan suku itu ada Melayu. Jadi bagaimana mau menghormati suku-suku yang ada di situ? Nah, kembali lagi kepada slogan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana bersatu dengan satu bahasa walaupun kita berbeda-beda begitu. Nah, jadi Indonesia itu harus pintarnya Indonesia itu mengakui bahasa itu adalah akarnya daripada bahasa Melayu, tapi dibrandingkan menjadi bahasa Indonesia yang bisa diterima oleh semua suku yang ada di Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia. Kenapa suku-suku yang lain masih kental dari segi suku mereka? Karena Melayu itu, apabila mereka itu suku India, bahasa Cina, semestinya mereka itu tidak mau dimelayukan begitu. Nah, kalau dijadikan mereka itu adalah disatukan mereka adalah sebagai satu bumbung bahasa Malaysia. Di dalam bahasa Malaysia itu ada suku Melayu, ada suku India, ada suku Tamil dan juga Sabah Sarawak. Barulah bisa bersatu seperti mana Indonesia lakukan Bhinneka Tunggal Ika begitu. Jadi itu kesilapan yang menurut saya yang saya pikirkan ya. Jadi kembali lagi kepada Malaysia, kalau rasanya itu yang terbaik, teruskan. Semoga Malaysiaku tercinta diberikan jalan terbaik untuk memartabatkan bahasa Malaysia guys, bahasa Malaysia. Oke, jadi semoga Indonesia itu menurut saya Indonesia itu sudah sukses dengan apa yang telah dilakukan. Itu tadi ya guys ya, pada intinya sebenarnya abang ini tidak suka ya dengan adanya profesor yang sering saja mengusik bahasa Indonesia, dan sebetulnya dia berpendapat bahwa ayolah Malaysia itu membentuk satu bahasa yang dinamakan
atau bahasa Malaysia atau bahasa Nusantara kata dia tadi, atau bahasa ASEAN. Ya kalau bahasa Nusantara pasti kami akan protes Bang, pasti Indonesia tidak akan terima, karena Nusantara itu kan sebenarnya berasal dari kami ya, dari Indonesia, dan itu Nusantara itu adalah bahasa Jawa kuno ya, itu asli bahasa Jawa kuno ya. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, tetap semangat, salam sukses buat kita semua.